Kak, siapa nih namanya? Iya, Iya. iya, pakai Oke, F. salam kenal. Saya Ian. Ya, Om. Nanti kita kenalan lagi sebentar ya, Om. Oke, siap. Maaf Gimana ya, Om, kemarin mengganggu untuk waktunya. ah, ah. Untuk wawancaranya yang kemarin poin itu ya? Berarti kita tanya jawab aja ya dari Iya, Mbak Via ya. iya. Oke, ya. Oke, Monggo saya mulai. silahkan. Baik. Mm-mm. Selamat pagi. Pagi-pagi. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara ini. Kami ingin memahami lebih dalam tentang kebutuhan, tantangan, dan harapan Mm-mm. Anda terkait Serenite. Hasil wawancara ini akan membantu kami merancang fitur yang lebih sesuai dan meningkatkan daya saing Serenite di dunia digital Oke. marketplace. Kami akan mengajukan beberapa pertanyaan seputar penjualan Mm. online dan bagaimana Serenite dapat membantu. Jika ada hal yang ingin ditambahkan atau diklarifikasi, jangan ragu untuk menyampaikan. Baik, mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Mungkin bisa untuk diperkenalkan dulu nama, usia, jenis usaha, lama berbisnis, dan pengalaman menggunakan platform digital. Oke, ya. Perkenalkan, nama saya Yuhanto Ari Nugroho atau biasa dipanggil Ian. Saya tempat tinggal di Yogyakarta, pemilik usaha Alif Ali Letter yang bergerak di bidang jasa dan produksi produk kerajinan kulit. Saya mulai berkecimpung di kerajinan kulit ini mulai dari tahun 2014 sampai sekarang. Bisa ya produksi mulai dari dompet kulit, sepatu kulit, sama tas-tas kulit kayak gitu sih. Seperti itu. Baik, Ada terima yang bisa kasih. ditanyakan lagi? Ya. Selanjutnya, pertanyaan mengenai pengalaman dan tantangan dalam berjualan online. Untuk pertanyaan yang Hmm. pertama, bagaimana pengalaman Om Ian dalam menjual produk kerajinan tangan secara online? Kalau untuk kerajinan tangan di online ya, terutama produk kulit ya, itu kan lebih segmented ya. Karena produk kulit itu kesannya lebih eksklusif, lebih mahal, banyak tantangan juga. Karena persaingan di online itu kebanyakan kita impor. Impor, kompetitor kita tuh impor. Jadi barang-barang impor yang bahwasanya buyer itu juga kurang edukasi antara kulit asli dengan kulit sintetis. Kadang-kadang di deskripsi platform online itu dia gimana ya menulis tentang kulit asli padahal bukan kulit asli dengan harga yang nggak masuk akal kalau diproduksi kita. Seperti itu sih. Jadi kompetitor yang dia jualannya lebih murah dan non kulit. Kalau kulit itu dia segmented, kebanyakan segmented itu harganya mahal dan konsumen gimana ya? Sedikit sih. Cuma orang-orang yang tahu aja tentang produk kulit itu. Seperti itu. Untuk tantangannya ya seperti itu. Kita banyak saingan di luar sana, tapi deskripsi yang gimana ya? Dalam tanda kutip menipu lah. Bilang kulit, padahal kulit sintetis. Ada yang disebut PU letter, cuma ada embel-embelnya letter, buyer itu konsumen itu taunya wah kulit ini padahal PU letter itu kayak vinil kayak sintetis seperti itu. Jadi kurangnya edukasi itu juga sih yang bikin ya tantangan ini kita harus bisa ngedukasi konsumen yang mana yang benar kulit yang benar bahan seperti apa seperti itu sih. Baik, untuk Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana mm, cara Om Ian saat ini dalam menjangkau pelanggan baru? kalau untuk pelanggan baru ya tetap media sosial itu penting banget karena mungkin 10 tahun yang lalu bisa kurang lebih 10-15 tahun yang lalu kita mulut ke mulut dan itu banyak makan waktu juga karena apa kita harus ketemu orang, kita harus ngobrol sama orang, kita harus cari lingkungan yang baru untuk kenalin produk kita. Tapi dengan dunia online ini kita gampang sekali, yang penting modal foto yang bagus, deskripsi yang jelas, review yang bagus, udah percaya juga sih. Seperti itu. Baik.
Ya, Bagaimana bagaimana kendala terbesar dalam pengelolaan pesanan dan pengiriman? kalau untuk kendalanya itu mungkin di produksi karena kerajinan kulit kita itu handmade ya Mbak. Jadi Ya, bukan massal kayak pabrik konvensional seperti itu. Kita contohnya kayak hmm, dompet seperti ini. Ini kan kita handmade-an, jadi jahit tangan bukan mesin. ya, Kalau seumpama jahit mesin, mungkin sehari bisa sampai kota 100 sampai 200 pieces bisa jadi. Tapi kalau dengan handmade seperti ini, mungkin sehari jadi cuma 6 sampai 10 pieces. ya. Jadi kendalanya mungkin di kerajinan itu di produksi sih, produksi massalnya seperti itu. Baik. Apakah Anda merasa platform e-commerce yang ada saat ini cukup membantu usaha Om Ian dan mengapa? Ya cukup. Contohnya kayak pengalaman kemarin saya masuk ke Instagram, jadi saya nggak cuma kulit juga ya. Saya bikin box seperti ini, itu di platform Instagram. Saya coba itu verifikasi centang biru itu bayar berapa ya? Sekitar 100 ribuan itu dapat bayar 3 bayar baru. Jadi sangat membantu juga Baik, dalam selanjut, pengembangan pemasaran. baik, selanjutnya adalah pertanyaan mengenai kebutuhan dalam platform digital. Untuk pertanyaan yang pertama, fitur apa yang paling penting bagi Om Ian dalam sebuah platform penjualan online? Untuk penjualan online, fitur yang paling penting itu ya contohnya eh, balas konsumen sih. Jadi ada fitur balas konsumen otomatis gitu. Itu karena kemarin kendala kayak Instagram itu juga belum ada ya. Instagram, TikTok, kayak Good AI kayak gitu belum ada di situ. Jadi kalau seumpama konsumen ada yang chat agak slow respon juga kalau nggak apa ya, nggak standby online dan pertanyaan yang umum itu juga kadang-kadang kita males juga. Kadang-kadang, Mas ini kulit apa ya? Harus dijawab kulit sapi. Padahal kalau umpamanya ada fitur otomatis balas, udah bisa enak. Seperti itu sih. Jadi AI juga sih ke depannya yang bisa bantu. Ada Baik, fitur seperti itu balas chat kayak gitu. baik. Ada Apakah Om lagi? Ian lebih menyukai platform yang fokus pada komunitas kecil atau marketplace besar? Kalau saya dua-duanya sih masuk. Komunitas kecil itu bisa kita B2B, komunitas besar itu bisa kita ke B2C. Jadi ada kelebihan kekurangannya masing-masing. Kalau saya dua-duanya masuk juga, Oke, kayak baik. gitu. Hmm. Bagaimana preferensi Om Ian terkait metode pembayaran dan pengiriman dalam platform digital? Metodenya gimana pertanyaannya? Preferensi Metode Om pembayaran Ian kan? terkait metode Hmm. pembayaran dan pengiriman dalam platform digital. Ya mungkin udah bagus kalau untuk pembayaran dan pengiriman. Untuk saat ini platform-platform digital kayak Shopee, e-commerce Shopee-nan itu juga udah enak. Jadi nggak ada kendala kalau di situ sih. Baik. Seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Om Ian Hmm. membutuhkan fitur khusus seperti analisis penjualan atau rekomendasi harga? Itu penting untuk analisis produk itu. Jadi kita tahu database konsumen apa yang sering dibeli itu juga bisa kita analisis, bisa ngembangin usaha juga sih. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya adalah pertanyaan mengenai manajemen operasional. Hmm. Bagaimana Om Ian mengelola stok dan barang saat ini? Kalau untuk saat ini ya, dengan kondisi pasar yang sepi seperti ini, kalau saya manage-nya di sistem PO sih, pre-order. Jadi kalau seumpama kita bikin ready stock, sekarang sulit juga. Kita bikin 30-50 pieces.
dompet itu nanti perputarannya lama. Jadi mungkin aku masuknya ke arah PO, pre-order. Jadi aku ready in stock mungkin cuma sedikit, 3 sampai 5 pieces. Habis itu nanti kalau 3 sampai 5 pieces itu habis, aku bikin lagi. Jadi sistemnya PO bukan ready stock. Untuk saat ini ya, karena pasar baru lesu juga. Seperti itu. Baik. Apakah Om Ian tertarik menggunakan sistem manajemen stok otomatis? Manajemen Stok stok otomatis. otomatis. Itu juga perlu juga. Perlu. Jadi kasarannya stok otomatis itu kita kasih kuota di eh, profil kita 10, nanti laku lah, laku 2 nanti restock lagi gitu ya. Iya, benar. Hmm. Itu juga perlu itu. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Hmm. Om Ian terbantu jika ada fitur analisis penjualan berbasis data? Apa pertanyaannya gimana? Maaf, nggak Apakah, jelas. oke, Mm-mm. apakah Om Ian terbantu jika ada fitur analisis penjualan berbasis data? Sangat terbantu. Itu Baik. yang tadi saya bilang, kita tahu analisis data apa konsumen yang baru banyak PO-nya, jadi kita bisa ngembangin, kita bisa riset juga dari analisis seperti itu. Baik, Mm-mm. untuk pertanyaan selanjutnya adalah mengenai kebutuhan dan harapan terhadap Serenite. Yang pertama, apa yang Om Ian harapkan dari platform Serenite dalam membantu bisnis Om Ian? Gimana gimana? Maaf. Apa yang, maaf, apa yang Om Ian, apa yang Om Ian harapkan dari platform Mm-mm. Serenite dalam membantu bisnis Om Ian? Oke. Kalau untuk harapan saya ya ke depannya itu tadi, tambahan fitur, kemudian eh, lebih ke arah validasi apa ya, verifikasi ke akun juga sih. Jadi nggak banyak akun yang gimana ya, akun yang cuma satu dua kasarnya satu dua produk tapi murah hancurin pasar lainnya, itu juga salah satunya, tapi mungkin itu juga ada kekurangan kelebihannya juga, akun yang banyak seperti itu. Jadi bisa gimana ya, akun yang banyak itu mungkin butuh verifikasi juga. Jadi platform itu harus jaring juga. Itu apakah benar orang yang jualan itu kasarannya produksi sendiri atau official. Jadi kan kadang-kadang gimana ya, konsumen berhubung penjual banyak, konsumen itu jualan produk yang sama. Hmm, Ada yang harga tinggi, sedang, murah, tapi gimana ya, aku bilangnya, itu bisa dikategorikan dikecilin, jadi satu produk itu harganya stabil. Itu aja. Jadi kadang-kadang dompet, ada dompet yang harga 10.000, ada juga yang 20.000, ada juga yang 50.000. Tapi kalau konsumen dia nggak buru-buru, apa dia buru-buru, mesti kalau kepencet 50.000, aduh 50.000 dia beli, ternyata kok barangnya sama ya 10.000. hmm, Aduh, aku rugi nih, ini. Nah, itulah. Jadi butuh filter juga sih untuk harga. Sama barang yang sama itu mending disamain. Seperti itu. baik. Mm-mm. Bagaimana Anda ingin produk Anda ditampilkan agar menarik minat pembeli? Kalau saya sekarang untuk saat ini, foto yang bagus, pencitraan produk branded. Jadi branded itu butuh pencitraan juga, foto, endorse, itu Baik. di situ. Untuk bantu kepercayaan konsumen juga. Seberapa penting aspek yang personalisasi dalam toko online bagi Anda? Aspek personalisasi dalam toko online. Ya. Hmm, personalisasi, maksudnya gimana pertanyaannya? Mungkin maksudnya seperti aspek yang menurut Om Ian itu penting di dalam toko online.
begitu. Toko online yang penting ya, itu satu, kita bisa lebih cepat ngenalin produk, kita punya pasar yang lebih luas, kita bisa lihat kompetitor juga, dan paling enak juga fitur kirim-kirim itu. Semakin mudah kita juga kirim kan. Kadang-kadang di pick up atau gimana. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir adalah Hmm. apa kendala utama yang Om Ian rasakan ketika menggunakan platform digital lainnya yang diharapkan bisa diatasi oleh Serenite? Platform digital lainnya ya. Yaitu tadi contohnya seperti ada fitur chat balas otomatis, ada fitur lebih tertata juga per kategori. Jadi kesannya kayak tadi aku bilang, kadang-kadang kategori produk kulit yang asli dicampur sama sintetis. Jadi orang tuh ambigu. Wah ini mahal banget. Wah ini kok murah ya. Lama-lama dibandingin, wah mending yang murah aja. Ini juga kulit, padahal bukan kulit. Seperti itu. Jadi per kategori aja. Contohnya kayak e-commerce itu, kita contoh kayak Shopee aja, kita keyword dompet kulit. Itu ada yang harga 20, 50, 80, 300, 1 juta, 2 juta. Itu kan kalau kurang konsumen kurang edukasi kan jadinya, ini 50.000 dapat kulit ini udah, padahal bukan bahan kulit itu loh maksudku. Jadi di gimana ya? Dikategorikan yang lebih spesifik lagi sih. Kalau emang bahan kulit, aku yang di bidang kulit ya. Permasalahannya ya di situ. Kalau emang dia bahan kulit ya oke, dikategorikan bahan kulit asli. Kalau dia sintetis ya sintetis seperti itu. Jadi nggak dicampur seperti itu. Tidak terasa wawancara Apalagi? sudah sampai di penghujung sesi. Terima kasih banyak Oke. atas waktu dan informasi yang berharga yang Oke, telah Om sama-sama. Ian bagikan. Masukan dan Ya, pengalaman yang diceritakan sangat bermanfaat bagi pengembangan strategi digital kami untuk mendukung kerajinan UMKM. Sekali lagi terima kasih dan sukses selalu untuk sama-sama. usaha Om Ian. Saya tutup Oke, sesi wawancara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga dari kita. Semoga lancar Baik, terima acaranya, usahanya juga. ya, amin. Kegiatannya juga ya. Oke, terima kasih. Ya, Terima kasih. monggo. Ya.